Selamat siang, perkenalkan nama saya Wahyudi Mulyaningrat. Saya staf pengajar atau dosen di Laboratorium Keperawatan Jiwa, jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya dan tim ampu, yaitu adalah mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa. Perawatan kesehatan jiwa 2 ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 5. Dan ini adalah mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 yang sedang running saat ini, yaitu di semester ganjil 2022-2023. Ini adalah rancangan pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 dengan kode mata kuliah NSA 4526. Ini adalah anggota tim teaching yang tergabung dalam mata kuliah ini, yaitu Ibu Keksi Girindra Swasti, Bu Wahyu Ekowati, kemudian saya Wahyu Mulyaningrat, dan Ibu Reza Fajramani. Mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini terdiri dari 3 SKS dan terbagi dalam 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. RPS mata kuliah ini dikembangkan oleh tim yang sama dengan tim teaching, yaitu Ibu Keksi Girindra Swasti, Ibu Wahyu Ekowati, kemudian saya Wahyudi Mulyaningrat, dan Ibu Reza Fajramani. Kemudian ini adalah profil lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai care provider dan juga sebagai communicator. Sebagai care provider maksudnya adalah sebagai pemberi asuhan. Mahasiswa keperawatan nantinya setelah lulus akan menjadi seorang perawat, ya. Dan dalam hal ini mahasiswa harus mampu memberikan asuhan keperawatan dengan profesional, khususnya adalah asuhan keperawatan kesehatan jiwa. Kemudian communicator adalah di mana mahasiswa ataupun para mahasiswa yang nantinya akan menjadi perawat harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada pasien ataupun klien secara umum, ya. Dan dalam hal ini klien yang dimaksud adalah klien dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya ada 4, ya. Yang pertama, mampu memperlihatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, menerapkan prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, dilandasi nilai-nilai kejujuran, peduli, pantang menyerah dalam menjalankan tugas di bidang keperawatan. Yang kedua, mampu menguasai konsep, teori aplikasi, ilmu keperawatan, dan keterampilan umum pada bidang keperawatan. Lalu yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional berdasarkan evidence based praktis dan kearifan lokal untuk mementingkan kualitas asuhan perawatan dan keselamatan klien. Lalu yang terakhir, mampu melakukan komunikasi efektif dengan pasien, keluarga, dan berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain dalam memberikan asuhan perawatan. Lalu jawabannya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ini mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mampu menunjukkan rasa tanggung jawab perawatan jiwa 2, ya, yang isinya adalah strategi komunikasi dan juga ada skill terapi aktivitas kelompok. Kemudian ini CPMK-nya, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK-nya ada di bawahnya. Sub CPMK di sini ada 13, yaitu yang pertama adalah mampu menganalisis kasus gangguan jiwa, ya, meliputi kasus-kasus yang umum terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa, yaitu halusinasi, kemudian risiko pelaku kekerasan, harga diri rendah, isolasi sosial, waham, risiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Kemudian yang CPMK kedua, mampu menjelaskan masalah psikososial pada klien COVID-19. Ini termasuk ke dalam pasien dengan kondisi khusus, ya. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis masalah kesehatan jiwa pada kelompok khusus yang selanjutnya adalah anak dan remaja. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis masalah kesehatan jiwa pada kelompok khusus lansia. Yang kelima, pada kelompok khusus masalah
sensitif sosial, ya nanti akan dipaparkan apa aja di dalamnya. Kemudian mampu menjelaskan terapi modalitas pada keperawatan jiwa, dalam hal ini terapi aktivitas kelompok, nanti yang akan dipraktikumkan, namun pada teori yang disampaikan tidak hanya terapi aktivitas kelompok saja. Kemudian mampu menjelaskan penata laksanaan farmakologi dalam keperawatan jiwa. Lalu mampu menjelaskan masalah kesehatan jiwa pada kasus klien dengan penyalahgunaan nafsa. Kenapa ini dipisahkan tersendiri? Karena kita tahu semua ya, nafsa itu sangat berpengaruh kepada fungsi kognitif dan juga fungsi saraf otak ya. Maka kondisi kejiwaannya juga pasti akan berpengaruh. Kemudian yang ke-9 mampu menjelaskan konsep recovery dan supportive environment dalam keperawatan klien gangguan jiwa. Yang ke-10 mampu menjelaskan manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional pada area klinis. 12 ini. Yang ke-13 ini baru terapi aktivitas kelompoknya ya, hanya 4 masalah keperawatan, yaitu harga diri rendah, kemudian isolasi sosial, halusinasi, dan juga risiko pelaku kekerasan. Kemudian di bawahnya adalah korelasi antara CPMK terhadap sub CPMK ya, semuanya terkorelasi ya, ditandai dengan tanda centang di situ ya, semuanya terkorelasi. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah fokus mata kuliah membantu membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada klien yang mengalami gangguan jiwa dengan proses recovery melalui pendekatan yang holistik atau menyeluruh ya, dan person centered care. Hubungan terapeutik secara individu atau keluarga atau komunitas, penerapan terapi modalitas keperawatan, asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, serta klien pengguna nafsa. Ini deskripsi mata kuliah ya, deskripsi singkat mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini. Jadi fokusnya adalah pada klien dengan gangguan jiwa dan juga pada kelompok khusus. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajarannya ada konsep gangguan jiwa recovery, supportive environment, lingkungan ruang lingkup ya, ruang lingkup keperawatan kesehatan jiwa, kemudian peran perawat dan standar pelayanan keperawatan jiwa. Yang kedua, asuhan keperawatan pada gangguan, kemudian asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, konsep manajemen pelayanan keperawatan jiwa klinis dan komunitas, kemudian terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok, dan strategi komunikasi. Nah, ini adalah praktik. Ya. Ini pustaka yang menjadi acuan, yaitu pustaka utama ada 5, kemudian pustaka pendukungnya ada cukup banyak, ya ada 19. Kemudian, nah ini dosen pengampunya sama dengan tim teaching tadi dan penyusun RPS ini. Nah, ini ada prasyarat mata kuliah ya. Jadi mahasiswa sebelum masuk atau mengikuti mengambil mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini harus melalui atau lulus di keempat mata kuliah ini, yaitu komunikasi keperawatan 1, komunikasi keperawatan 2, komunikasi keperawatan 3, dan juga keperawatan kesehatan jiwa 1. Ini semua saya dan tim laboratorium keperawatan jiwa yang mengakui. Kemudian di bawahnya adalah penjelasan dari masing-masing sub CPMK ya. Ini juga menunjukkan pertemuannya. Nah, ini ada yang pertama adalah pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan ya, dengan indikatornya nanti mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat ya tentang konsep dan ruang lingkup mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya adalah kasus gangguan jiwa ya, meliputi masalah ini kasus gangguan jiwa ya, ada beberapa masalah keperawatan ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Indikatornya ini ya, ketepatan menjelaskan konsep, halusinasi, dan beberapa masalah keperawatan kesehatan jiwa yang lain. Kemudian ini juga kriteria evaluasinya ya, masuk ke dalam UTS atau ujian tengah semester. Kemudian ada penilaian diskusi juga yang non tesnya ya, penilaian laporan, penilaian presentasi, dan penilaian peer assessment. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan masalah psikososial pada klien COVID-19 ya. Indikatornya mampu menjelaskan dengan tepat respon biopsikososial dari paparan COVID. Kemudian ini mampu menjelaskan dengan tepat masalah psikologis saat pandemi COVID dan juga pasca pandemi. Ya. Jadi saat dan juga pasca itu juga tesnya masuk ke UTS. Kemudian sub CPMK yang ketiga mampu menjelaskan masalah kesehatan jiwa pada kelompok khusus anak dan remaja. Ini sama seperti tadi ya, tinggal penjabarannya saja untuk kriteria dan juga teknik evaluasi. Kemudian pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester, pertemuan ke-9 lanjut lagi
terkait dengan masalah kesehatan jiwa kelompok khusus, yaitu masalah sensitif sosial. Ya. Nah, ini masalah sensitif sosial ini ada beberapa macam, ya, ini banyak, ya, maka dibagi menjadi dua. Kemudian terkait dengan terapi modalitas, nah ini konsep lecture dulu masuk, ya, karena nanti ini menjadi dasar dari praktikum untuk terapi modalitas ini. Di dalamnya ada terapi somatik, terapi aktivitas kelompok, terapi okupasi, terapi lingkungan, dan juga CBT atau Cognitive Behavior Therapy, CBT. Nah, nanti yang akan menjadi masuk ke dalam praktik malah terapi aktivitas kelompok ini yang biasanya selalu dilakukan oleh perawat ataupun mahasiswa praktik di rumah sakit ketika stase keperawatan jiwa. Kemudian yang selanjutnya sama juga farmakologi yang terkait dengan obat-obatan klien dengan gangguan jiwa. Kemudian ini klien dengan penyalahgunaan nafsa, ya, bagaimana klien dengan penyalahgunaan nafsa itu sangat berpengaruh kepada sistem organ otak dan juga sistem kesejahteraan jiwanya. Kemudian ini recovery dan supportive environment, ya. Konsep supportive environment itu seperti apa, konsep recovery itu seperti apa. Kemudian mampu menjelaskan yang ke-14, pelayanan keperawatan jiwa profesional di area komunitas. Jadi antara 14 dan 19 ini, ya, hanya dibedakan di area komunitas dan di area klinik. Jadi konsepnya kan ada berbeda. Kalau di area komunitas itu nanti istilahnya adalah CMHN atau Community Mental Health Nursing. Nah, itu konsepnya berbeda dengan di area klinis. Kalau di area klinis itu konsepnya berupa namanya adalah MPKP. Manajemen praktik keperawatan profesional, dalam hal ini keperawatan jiwa. Kemudian ini praktikum terbagi secara garis besar menjadi dua bagian, ya, sebelum UTS dan setelah UTS. Sebelum UTS itu praktikumnya adalah praktikum terkait dengan komunikasi terapeutik atau strategi komunikasi pada pasien dengan masalah keperawatan jiwa, ya. Ada halusinasi, kemudian ada risiko perilaku kekerasan, dan lainnya ada 7 masalah keperawatan jiwa yang diajarkan teknik komunikasinya. Kemudian pada pekan ke-8 sampai ke-14 praktikumnya adalah terkait dengan terapi modalitas, yaitu terapi aktivitas kelompok, ya. Terapi aktivitas kelompok pada klien halusinasi, kemudian pada resiko perilaku kekerasan atau RPK, kemudian pada HDR atau harga diri rendah, dan juga pada isolasi sosial. Hanya pada 4 masalah keperawatan yang diajarkan terapi aktivitas kelompoknya. Itu kemudian yang terakhir akan saya sampaikan adalah terkait dengan rekapitulasi metode evaluasi pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini, ya. Ini persentase atau bobotnya, UTS 15%, UAS 15%, praktikum 20%, kemudian ada case based learning dan juga project based learning. Case based learning dan project based learning ini minimal 50% total, ya. Jadi ini dipisahkan, case based learning itu 20%, total 5555. Kemudian yang project based learning itu ada 30%, total 100%. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini adalah lampiran-lampiran, ya, lampiran lembar kerja mahasiswa, ya, lampiran lembar kerja juga. Kemudian ini format penulisan laporan, ya, kemudian ada kasus juga. Nah, ini metode pembelajarannya dipaparkan di sini, metode evaluasinya juga, ya. Kemudian, nah, ini pembagian kelompok untuk bimbingan case based learning dan juga project based learning. Ya, kemudian ini pembagian kelompok praktikum, karena timnya ada 4, ya, maka dibagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok diskusi juga. Ini kelasnya berbeda-beda antara kelas A kemudian kelas internasional. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan rekaman dari pelaksanaan pembelajaran pada materi yang kedua, yaitu materi masalah psikososial pada klien dengan COVID-19. Itu adalah materi yang kedua pada
mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini dan saya sampaikan kepada mahasiswa. Selamat menyaksikan untuk rekaman pembelajaran. Saya akhiri untuk penjelasan rancangan pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat ya. Ini semester baru ya. Baru pekan kedua atau pekan ketiga ya, jadi pasti semangatnya masih full ya untuk belajar di semester ini ya. Kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan ya, kondisi yang mungkin juga masih belum stabil ya, walaupun ke arah sini semakin lebih baik ya terkait dengan endemi. Sekarang sudah endemi ya, COVID-19 ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait masalah psikososial pada klien dengan COVID-19 ya. Oke, next. Baik, ini adalah outcomes pembelajaran atau harapan saya, tujuan pembelajaran ya. Harapan saya nanti ketika kalian sudah melewati materi yang saya berikan ini ada 3 poin besar, 3 poin utama ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang respons biopsikososial pada klien dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang masalah psikologis pada saat pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang masalah kesehatan jiwa pasca pandemi COVID-19 ya. Jadi ada saat pandemi dan juga pasca pandemi seperti itu ya. Baik, kemudian perkuliahan ini ya nanti akan berlangsung selama kurang lebih 2 SKS ya, atau kalau 2 SKS itu berarti sekitar 120 menit sampai dengan 200 menit ya. Oke, next. Nah, ini fenomena terkait dengan COVID-19 ini ya. Nah, sebelumnya saya ingin merecall atau mereview dulu ya pada kalian nih ya. Menurut kalian sampai saat ini ya, silakan berpendapat. Bagaimana sih fenomena COVID-19 ini ya sampai saat ini? Ya, siapa yang mau berpendapat silakan. Saya nggak bisa melihat siapa yang raise hand di sini ya. Kalau misalkan ada yang mau berpendapat, langsung open mic ya. Nanti saya akan tanya namanya. Silakan. Bagaimana pendapat kalian tentang COVID-19 fenomenanya sampai saat ini? Yuk. Yuk, berpendapat yuk. Langsung open mic saja. Halo. Oke. Siapa nih? Hasna Rifa. Oke, silakan. Gimana menurutmu Hasna? Karena untuk pekerjaan masih banyak orang-orang yang masih tidak mempunyai pekerjaan, juga bagian pendidikan mulai Oke, baik, bagus sekali ya. Pendapatnya cukup cukup kompleks ya. Menggambarkan kondisi saat ini ya. Baik ya, luar biasa tadi sudah disampaikan ya. Berkaitan dengan itu ya, saya akan recall sedikit nih ya terkait dengan fenomena ini ya. Yang pertama adalah pada saat dulu COVID-19 ini muncul ya.
Itu kita bisa melihat dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah penyebarannya. Bagaimana penyebaran COVID-19 ini pada saat itu ya sangat mengkhawatirkan ya. Tidak terlihat ya, kemudian tidak mudah dikenali. Ya, kita nggak tahu pada saat itu awal-awal dulu 2019-2020 itu ya, ketika fenomena itu muncul ya di dunia, kemudian ada dua yang terkonfirmasi pertama di Indonesia seperti itu ya. Kemudian dari situ mulai menyebar, tertular kemana-mana gitu ya. Dan kita nggak bisa melihat secara pasti ya orang atau siapa yang terinfeksi atau terkena COVID-19 ini ya. Tidak mudah dikenali dan tidak mudah untuk bisa diidentifikasi seperti itu ya. Nah, ini termasuk juga dalam gejalanya ya, disebutkan bahwa gejalanya itu bisa tidak bergejala ya. Kita ada kalau istilahnya itu adalah OTG ya, orang tanpa gejala gitu ya. Nah, itu kan dia tidak bergejala sama sekali, itu ada. Tapi ketika diperiksa gitu ya, ternyata dia reaktif atau mungkin bahkan positif ketika di swab seperti itu ya. Itu yang tidak bergejala. Sampai dengan ada yang bergejala nyata ya dan cukup parah tanda dan gejala yang munculnya gitu ya. Jadi bervariasi memang. Baik. Nah, kita memasuki ke respon biopsikososial ya. Apa sih respon biopsikososial itu ya? Menurut kalian apa respon biopsikososial itu? Kalau dilihat dari terminologi katanya nih, silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Respon biopsikososial itu apa sih terkait dengan COVID-19 ini? Ya, siapa yang mau berpendapat? Sepengetahuan kalian saja tidak apa-apa. Oke, siapa ini? Fatma. Oke, silakan Fatma. Ya, menurut saya berdasarkan yang saya tahu respon biopsikososial itu yang pertama adalah respon biologis Pak. Respon biologis itu merupakan respon tubuh kita secara fisik begitu Pak. Dan untuk respon psikologis itu seperti yang kita ketahui semua bahwa respon psikologis terkait dengan apa ya merasakan ataupun pikiran kita gitu. Terus sedangkan respon sosial berkaitan dengan respon kita terhadap kegiatan sosial gitu Pak dengan orang lain seperti itu. Oke, ya bagus sekali ya Fatma ya sudah berpendapat. Saya rasa itu sudah mencakup beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Betul sekali, respon biopsikososial itu berkaitan dengan respon biologis ya, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan fisik ya, kemudian respon psikologis dan juga respon sosial ya. Kemudian perburukan kondisi ya. Semakin hari itu ada saja pasien dengan COVID-19 yang memburuk ya, mengalami perburukan ya. Kemudian korban yang meninggal juga berjatuhan ya, itu sangat banyak ya. Sehingga itu menjadikan stresor juga ya. Itu kan kondisi fisik atau biologis ya, tapi itu sangat berdampak kepada psikologis banget ya, sangat berdampak. Kemudian yang tidak kalah menarik juga adalah terkait dengan komorbid ya. Komorbid atau penyakit penyerta di mana klien atau pasien yang dia terinfeksi virus COVID-19 ya, namun dia memiliki komorbid atau penyakit penyerta lain ya. Yang penyakit itu memperparah kondisinya setelah dia terinfeksi COVID-19 ini ya. Sehingga ini menyebabkan angka kematian atau mortalitas pada kasus COVID-19 ini meningkat atau semakin banyak ya. Tiap hari dia dulu kalau kalian memantau perkembangan kondisi ya, grafik dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan itu kan mengerikan sekali ya. Kematian meningkat, tiap hari meningkat, kejadian kasusnya jumlahnya berapa, seperti itu ya. Itu sangat diupdate oleh pemerintah sehingga masyarakat tuh tahu ya. Dan itu juga berdampak kepada rasa aman, rasa tenang gitu ya. Itu masuk ke respon psikologis ini ya. Oke, itu tadi terkait dengan biologisnya atau fisiknya. Kita masuk ke respon psikologisnya ya, sangat berkaitan ya. Ada perasaan tidak menentu ya. Rasa keamanan kita itu
terganggu gitu ya. Kita merasa tidak aman, sorry. Kita merasa tidak aman ya, atau kita merasa terancam setiap saat dengan virus ini ya. Kita merasa takut untuk keluar rumah, untuk bertemu dengan orang lain, itu kita merasa takut ya. Ada ketakutan di sana. Saya rasa itu sebagian besar masyarakat merasakan itu ya. Walaupun mungkin ada sebagian kecil yang tidak peduli seperti itu, tapi sebagian besar saya rasa merasakan yang namanya perasaan terancam ini ya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan membuka sesi. Oh iya, sebelum saya buka sesi diskusi, saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Coba, saya ingin tahu em, apa sih masalah kesehatan jiwa yang muncul ya pasca pandemi COVID-19 ini. Yuk, coba siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Apa saja? Atau bisa dijelaskan masalah kesehatan jiwa yang muncul pasca pandemi COVID. Yuk, siapa yang mau jawab? Tadi yang sudah berpendapat itu ada siapa tadi? Fatma ya. Kemudian yang awal tadi siapa ya? Saya lupa yang berpendapat di awal siapa tadi? Hasna ya. Hasna Deva, kemudian Fatma tadi. Udah. Yuk, yang lainnya saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, siapa nih? Erika. Oke, silakan Erika. Ya, jadi untuk masalah kesehatan jiwa yang pasti dialami pada masa-masa pandemi ini, pertama ada penurunan kemampuan berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar pada anak-anak usia sekolah dan remaja, karena pada saat pandemi kan pertemuan sekolahnya online ya, jadi jarang berinteraksi, mungkin jika ada permasalahan juga sulit untuk dipecahkan, sulit untuk diselesaikan, dan ketika bertemu pun belum tentu nanti mereka akan saling akrab. Mungkin itu ada kecemasan atau keputusasaan, kecemasan bahwa kasus tersebut mungkin akan terjadi atau mungkin akan terjadi kembali, merupakan kecemasan dari mahasiswa dosen atau tenaga kesehatan. Ya, walaupun kecemasan ini belum tentu kepastian atau tidaknya, tetapi mungkin sebagian besar orang pasti merasa jika salah satu ada yang terjangkit mungkin menjadi salah satu ketakutan. Mungkin Oke, bagus sekali ya Erika sudah menjawab semuanya itu diborong semua sama Erika ya. Kemudian terakhir sebelum saya tutup saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa sekalian untuk bertanya atau mengklarifikasi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh. Siapa nih? Ririn ya. Oh iya, silakan Ririn. Oke, baik. Thank you. Terima kasih Ririn atas pertanyaannya ya. Pada masa pasca pandemi ini atau memasuki masa endemi ini ya. Nah, kita sebagai perawat itu harus tetap aware, harus tetap waspada tanpa memunculkan atau tanpa meninggikan derajat kecemasan kita. Oke, saya rasa cukup itu ya. Saya bisa menutup. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa melalui kolektif melalui Sipan boleh atau mau WA saya juga boleh terkait dengan materi ini ya, masalah psikososial ya pada klien COVID-19 ya. Baik, saya tutup. Selamat beraktivitas mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.